Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti Narai. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya ingin mengerjakan tugas 3 untuk pemrograman berbasis web. Pada tugas ini adalah soalnya masih sedikit berhubungan dengan tugas 2 kemarin. Di sini kita diminta untuk web sebelumnya dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Di sini ada strukturnya. Terus kita diminta ada halaman stok bahan ajar dengan data flat seperti ini. Terus beberapa fiturnya. Terus ada tracking order atau halaman DO. Ada fitur seperti ini, field seperti ini. Sama ada pemesanan. Di sini adalah poin-poin buat tugas 3. Ada strukturnya, terus juga penggunaan data binding, director, array, dan filter. Ada conditionalan juga, fungsi condition. Terus property, pakai watcher, event handler, dan seperti itu. Di sini saya juga telah membuat tugasnya seperti ini. Ini adalah halaman dari stok bahan ajar, atau saya mulai dari sini dulu aja. Ini struktur yang saya pakai. Di sini ada aset yang berisi CSS dan juga image. Image-nya berisi logo dari Universitas Terbuka buat ini navbarnya. Terus di sini CSS berisi file style CSS yang difungsikan untuk mengatur tampilan antar muka aplikasi seperti pewarnaannya seperti ini, terus fontnya, terus juga ukuran. Jadi biar terlihat lebih nyaman dilihatnya seperti itu. Juga ada data yang diberikan di tugasnya sebagai data awal kita. Ini untuk stok, ini untuk trackingan, nanti di halaman tracking. Ini adalah halaman utamanya yang mengatur navigasi antar halaman seperti nanti ke stok bahan ajar, tracking, sama pemesanannya. Terus di sini juga ada app.js. Di sini berfungsi sebagai rootful instance yang mengambil data dari file JSON, menggunakan fetch dan menyimpan data tersebut ke dalam state aplikasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh komponen seperti ini. Ini saya beri sedikit pengertian juga. Di sini di halaman stok bahan ajar, di sini kita bisa menambahkan. Misal saya menambahkan kodenya apa ya, OL tetap olahraga. Kategorinya wajib PJJ Bogor. Harganya 49.000, 490 agak. Stoknya sini juga ada voucher dari jadi nggak bisa memasukkan stok yang terlalu sedikit. Misalkan 10, lalu kita tambahkan, ini muncul di sini. Di
Di sini juga ada sorting untuk judul dan harganya. Kita juga bisa menampilkan stok yang menipis seperti ini. Kita juga bisa menghapus. Ada pop-up jika ingin menghapus data ini. Kalau enggak, kita bisa cancel aja seperti itu. Atau kita coba satu menghapus seperti ini. Untuk codingannya di sini kita pakai data-data seperti ini. Di sini kita pakai computed property buat filter, buat melakukan filtering dan yang tadi sorting data stock. Pakai if juga kita buat tadi judul dan harga buat sortingnya. Di sini juga pakai watcher. Ini buat kalau filter stoknya berubah kalau kita mengeditnya. Terus juga di sini pakai watcher form data. Nah, ini digunakan untuk memantau jumlah stok yang dimasukkan pengguna dan memberikan peringatan apabila stoknya itu terlalu sedikit, seperti itu. Sini juga pakai metode buat menyimpan data. Sini juga saya pakai pengondisian if else. Ini ada vModel. Ada vHTML juga buat menampilkan catatan yang mengandung format HTML. Selanjutnya saya berlanjut aja ke halaman tracking delivery order. Halaman seperti ini buat mencari informasi pengiriman bahan ajar berdasarkan nomor delivery order yang didapat. Saat ini delivery ordernya seperti ini langsung muncul. Di sini kalau kita masukinnya beda, seperti ini, kita cari nomor DO tidak ditemukan, muncul peringatan seperti ini. Atau kita ngasal, dia akan muncul nomor delivery tidak ditemukan secara langsung seperti itu. Kalau dicari tidak ditemukan juga. Di sini datanya seperti ini. Di sini saya pakai if else juga. Di sini wajarnya pakai if else. Jadi kalau datanya ditemukan ya muncul, kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau dia nggak menemukan, muncul seperti ini, nomor delivery order tidak ditemukan. Terus di sini juga ada metodenya. Ini juga mirip sebenarnya. Kalau dia diklik, ada ya dia memunculkan halaman yang tracking order yang ada. Kalau enggak, dia muncul nomor DO tidak ditemukan seperti itu. Di template juga menggunakan berbagai macam vModel, vIF, terus juga ini. Lalu kita beralih lagi ke pemesanan. Pemesanan ini digunakan untuk melakukan pemesanan paket, bahan ajar, dan menandakan riwayat pemesanan. Sini ada beberapa watcher. Misal saya pakai nama saya dulu, Sofar. Nanti
Tiap watcher kalau lebih dari 20 huruf dia akan muncul seperti ini, nama terlalu panjang, seperti itu. Dan di name juga, kalau dia bukan name itu kan harusnya angka, kalau dia dimasukkan huruf dia akan muncul name hanya boleh angka. Ini pilih paketnya IPS, kita copy dulu ya, kita hapus. Kita pesan tapi tidak menggunakan name, maka akan muncul seperti ini. Lengkapi data terlebih dahulu, harus lengkap dulu semuanya baru kita pesan. Di sini muncul pemesanan berhasil disimpan, dan di sini ada riwayat pemesanannya juga, seperti itu. Ini ada datanya seperti ini. Di komputer propertinya pakai ini, digunakan untuk menampilkan informasi paket yang dipilih pengguna. Seperti tadi ada IPA IPS. Di watcher tadi yang nama terlalu panjang dan name hanya boleh angka. Dan buat metodenya, jika dia diklik tapi datanya belum lengkap, bakal muncul alert seperti ini. Lengkapi data terlebih dahulu. Juga saya menggunakan beberapa condition seperti v4, nah v-if, ini v4 yang digunakan untuk menampilkan riwayat paket. Ada event handler juga. Kalau kita klik yang simpan order, dia juga digunakan untuk menyimpan data pemesanan. Di sini juga ada v-show yang digunakan untuk menampilkan pesan bahwa pesanan berhasil disimpan, seperti itu. Sepertinya cukup sekian dari saya. Berdasarkan dari praktek tersebut, saya menerapkan view komponen, view template, dan binding, conditional rendering, computer property, watcher, event handler, terus juga fitur CRUD yang di stok bahan ajar. Namun masih sederhana dan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.